Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat kawan-kawan semua? Saya harap kawan-kawan semua dalam kondisi baik ya. Kemudian portofolionya bisa growth dan tetap hasilkan cuan dari pasar modal Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini akan membahas apa? Pada kesempatan kali ini saya akan juga membahas saham perbankan ya, yang akan membagikan dividen. Saham apakah ini? Kalau teman-teman lihat sebelumnya ada bank-bank big caps ya, BCA, BBRI, BBNI, BMRI, kemudian BJBR, BJTM ya, seperti itu. Dan sekarang perbankan juga yang akan membagikan dividen, yaitu Bank BTPN. Berapa besaran dari dividennya, kemudian kapan jadwal lengkapnya, dan bagaimana prospeknya. Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, kita langsung masuk ke pembahasannya. Sebelum masuk ke chartnya, kita cek beritanya dulu ya. Seperti biasa, ini melalui investasi.kontan.co.id. Catat jadwal pembayaran dividen Bank BTPN total 619,14 miliar rupiah. Ini beritanya Sabtu ya, tanggal 15 April 2023. Kita cek. Bank BTPN, TBK atau BTPN akan membagikan dividen dari laba bersih tahun 2022. Ingat ya, tahun 2022. Dan lebih menggembirakan lagi adalah ini adalah kali pertama BTPN menebar dividen sejak 2017 ya. Berarti terakhir kali BTPN membagikan dividen itu tahun 2017 dan baru kembali membagikan dividen itu tahun 2022. Jadi butuh 5 tahunan ya, seperti itu. Nah, keputusan ini sudah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST yang dilaksanakan pada Kamis 13 April 2023. Direktur Utama dari Bank BTPN ya menyampaikan bahwa BTPN akan menebar dividen sebesar 619,14 miliar rupiah atau setara dengan 20% dari total laba bersih tahun buku 2022 yang mencapai 3,10 triliun. Berarti di sini adalah dividen payout rasionya itu 20%. Kalau 20% ya, itu menurut saya relatif kecil atau bisa dikatakan kecil ya. Apakah teman-teman sependapat? Feel free for comment ya. Kalau menurut saya itu kecil ya. Kenapa kecil? Karena hanya setara tidak sampai 50% dari labanya ya. Jadi patokannya itu minim 50%. Ketika dia 50% maka cenderungnya dia cukup besar. Dan sekarang kalau kembali ke BTPN-nya ini 20% berarti relatif kecil ya. Seperti itu. Nah, sekarang kapan atau berapa besaran dari dividennya? Besaran dividen dari BTPN ini setara dengan 76,85 rupiah per lembar saham. Ya. Jadi 76,85 rupiah per lembar saham. Kalau dibandingkan dengan harga penutupan tanggal 14 April 2023 itu di 2.510 ya. Itu berarti dividen yield-nya itu setara dengan 3%-an ya. 3,06%. Apakah besar? Kalau berkaca ke standarnya ya, minimal 5% maka ini kecil ya. Jadi dividen payout rasionya kecil, kemudian dividen yield-nya juga kecil. Apakah berarti tidak menarik? Nah, itu terserah ke para investornya ya, ke teman-teman semua. Seperti itu. Apakah teman-teman holdernya dari Bank BTPN atau teman-teman mau dapatkan dividen sambil menyicil ya, mulai cicil sahamnya, is okay, tergantung preferensi masing-masing. Nah, tadi sudah tahu dividennya berapa, sudah tahu dividen payout rasionya dan dividen yieldnya. Sekarang kapan sih jadwalnya ya? Ini berdasarkan
keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia ya, tanggal 14 April 2023. Come date untuk pasar reguler dan negosiasi itu tanggal 28 April 2023 ya. Exit-nya itu tanggal 2 Mei 2023. Jadi after lebaran ya, teman-teman dapat dividennya seperti itu. Kemudian come date untuk pasar tunai dan bertepatan dengan recording date itu tanggal 3 Mei 2023. Exit 1 hari setelahnya tanggal 4 Mei 2023. Pembayarannya itu tanggal 12 Mei 2023 ya. Jadi cukup clear di sini, cukup cepat ya. Sayangnya dividen payout rasionya kecil, dividennya yieldnya juga kecil ya, seperti itu. Nah, kita kembali ke chartnya. Untuk chartnya Bank BTPN tanggal 14 April 2023 itu ditutup di level 2510, naik 10 poin ya, atau naik 0,4%. Nah, apakah ini menarik karena ada pembagian dividen? Kalau dilihat secara tren jangka panjang, ini sebenarnya dia cenderungnya sideways ya. Kenapa sideways? Dia sempat berada di atas EMA 50 maupun EMA 200, tetapi sayangnya gagal break dari level 2700-an, turun kembali ya. Sekarang berada di level area EMA 50 atau di level psikologisnya 2500, di area sana ya Mas Ian. Kemudian kalau teman-teman lihat ya, volume ini cenderungnya tipis. Kenapa tipis? Tidak terlalu ramai sebenarnya ya. Jadi tidak se-hype seperti di tanggal 2 November ya. Di sini volumenya cukup tinggi. Tapi kalau dilihat di sini, ini cenderungnya volume tidak terlalu ramai. Berarti likuiditasnya tidak terlalu liquid ya. Seperti itu. Volumenya juga tidak terlalu banyak kan. Nah, untuk garis MACD mengkonfirmasi ya, dia cenderungnya masih sideways ya, tidak kemana-mana seperti itu. Nah, bagaimana potensinya atau broker summary-nya, kita coba cek di sini. Untuk broker summary-nya ini BTPN ya. Kita bisa cek di sini ada buangan barang oleh siapa? KK, YP, CC ya. Di sini ada buangan barang, walaupun ZP ini ada ambil XC ya, seperti itu. Jadi overall bagaimana kalau dilihat broker summary-nya, ini jelas ada buangan barang. Kalau dilihat foreign flow-nya, saya rasa BTPN tidak diambil oleh foreign flow-nya ya. Tidak terlalu signifikan di sini, jadi kita bisa abaikan. Kita bisa lihat di broker summary-nya saja ya. Di sini ada jelas distribusi, menunjukkan apa, ada tekanan yang cukup wajar sebenarnya. Kemudian likuiditasnya yang cenderungnya tipis, tidak terlalu liquid. Nah, pertanyaannya, apakah teman-teman bisa dapatkan dividen atau worth it untuk dapatkan dividen? Itu tergantung ke preferensi teman-teman. Kalau teman-teman maunya yang maksudnya yang pasti, tanda kutip ya, yang lebih pasti, yang lebih misalnya dividennya lebih besar, lebih rutin bagi dividen, mungkin bisa prefer cari saham yang lain ya, yang misalnya BBRI, BBCA, yang perbankan big caps ya, kalau perbankan, atau misalnya BJBR, BJTM, itu mungkin lebih bisa seperti itu ya, karena dia cenderungnya konsisten untuk bagi dividen. Kenapa? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa dia terakhir kali bagi dividen itu 2017. Kalau seandainya teman-teman punya di 2017, maka teman-teman hanya bisa dapatkan capital gain-nya ya. Padahal kalau teman-teman punya di saham yang lain, masih mungkin ada pembagian dividen dalam kurun waktu 5 tahun tersebut ya, seperti itu. Jadi jelas di sini preferensinya yang menentukan. Kemudian berkaca ke likuiditasnya yang tidak terlalu liquid ya, tidak terlalu volatil, tidak terlalu banyak volumenya, maka cenderungnya kalau teman-teman entry, maka akan kesulitan ya untuk jual di sana. Jadi preferensinya mungkin tunggu momentum, ketika contoh di sini ya, ada momentum dia naik hype tinggi, maka baru kenaikannya cukup tinggi ya, double digit. Kalau rata-rata biasa under 1% atau 5% itu
jarang seperti itu. Jadi dia cenderungnya slow. Nah, kalau slow ini berarti teman-teman harus lihat fundamentalnya ya. Karena kenapa? Kalau dilihat secara teknikal tidak volatil gini ya, maka kalau teman-teman fast trade pun percuma ya. Berarti time frame-nya pasti jangka lebih panjang. Ketika time frame-nya jangka lebih panjang, maka lebih mengacu ke fundamental. Apakah kondisi keuangannya memungkinkan, bagaimana prospeknya, seperti itu. Dan itu saya rasa teman-teman pasti bisa cek ya, dari laporan keuangannya, kemudian dari prospek forecast-nya seperti apa, itu jelas di sana. Sedikit gambaran aja, kalau untuk perbankan selama ekonominya cenderungnya stabil ya, cenderungnya masih fluktuasi seperti ini, tingkat suku bunganya yang ada gapnya semakin besar, maka prospek untuk dapatkan net profit marginnya semakin besar. Dengan net profit margin semakin besar, maka labanya nanti akan lebih besar ya, biasanya seperti itu. Nah, pertanyaan kuncinya adalah apakah worth it teman-teman invest untuk dapatkan setara dengan 3%? Kalau saya berkaca ke saya pribadi, saya lebih cenderung untuk deposito saja ya, daripada harus mengincar dividennya. Kenapa 3% dengan minimal misalnya 5 atau 6% seperti itu. Tapi deposit itu jauh lebih aman ya, tidak mungkin turun kan, seperti itu. Jadi clear di sini. Sekali lagi disclaimer on ya, ini hanya pandangan saya. Overall kalau teman-teman mau entry, bisa-bisa saja teman-teman bisa lihat apakah saham BTPN ini mampu break dari area 2500 ini ya, karena dia cukup berdekatan dengan EMA 200 di 2530. Jadi ini area resist juga ya, cukup kuat. Teman-teman bisa pantau. Kalau seandainya dia gagal break, maka ada kecenderungan dia akan mengalami penurunan. Dan ketika penurunan, supportnya di mana? Supportnya jelas di sini ada di level 2400. Tinggal teman-teman atur aja posisinya. Apakah teman-teman bisa tunggu di daerah 2400? Tergantung ya. Tapi kalau distribusinya masih berlanjut dengan volatilitas, dengan volume yang relatif tidak terlalu liquid ya, maka cenderungnya agak sulit kalau teman-teman mau tunggu di area 2400, kecuali ada bantingan cukup besar ya, cukup signifikan dibanting baru diangkat, itu masih mungkin kalau kayak gitu ya. Overall kalau teman-teman mau tunggu di daerah support, jelas supportnya di 2400. Tapi kalau teman-teman mau dapatkan dividennya langsung hajar, mungkin teman-teman bisa pertimbangkan ketika dia breakout dari area resist ini. Kalau tidak breakout, maka lebih baik tunggu di daerah 2400. Masalah nanti dikasih atau tidak itu tergantung ya. Tapi teman-teman kalau dapat di bawah 2500 ya, di level 2400an jauh lebih aman. Ketika dia ada bandingan, teman-teman tidak rugi terlalu besar seperti itu. Tapi kalau ditanya saya pribadi, apakah ambil kok? Jelas saya skip ya. Alasannya sudah saya paparkan, dividend payout rasionya kecil, dividend yield-nya kecil, volatilitasnya kurang ya, prospeknya ke depan masih oke, tapi secara tren tidak uptrend ya. Jadi saya kesimpulannya adalah skip. Apakah teman-teman sependapat? Feel free for comment ya. Oke, saham apa lagi yang akan dibahas? Feel free juga for comment ya. Silakan request saham apa yang akan dianalisa. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video analisa saham berikutnya.